Salah satu platform perdagangan kripto terbesar di dunia dikabarkan siap menyelesaikan kasus hukum mereka dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat dengan membayar denda sebesar 4 miliar dolar. Kesepakatan ini diharapkan dapat diselesaikan pada akhir bulan ini. Departemen Kehakiman Amerika Serikat sedang melakukan perundingan dengan Binance untuk menyelesaikan investigasi yang sedang berlangsung terhadap perusahaan tersebut. Menurut laporan Bloomberg pada 20 November, kesepakatan ini akan mengharuskan Binance untuk membayar denda sebesar 4 miliar dolar. Sebagai gantinya, perusahaan akan diizinkan untuk terus beroperasi dengan syarat mematuhi hukum di Amerika Serikat. Pengumuman sepakatan ini diperkirakan akan diumumkan pada akhir bulan ini. CEO Binance atau yang lebih dikenal sebagai CZ juga berpotensi menghadapi tuntutan pidana sebagai bagian dari investigasi atas dugaan pencucian uang, penipuan bank, dan penyelenggaraan sanksi. CZ saat ini tinggal di Uni Emirat Arab, negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa tuntutan yang diajukan oleh Amerika Serikat kemungkinan tidak akan berujung pada penangkapan CZ. Binance dikabarkan sedang mencari kesepakatan perundungan penuntutan. Dalam kesepakatan ini, Departemen Kehakiman akan mengajukan pengaduan pidana tetapi tidak akan menuntut perusahaan selama mereka mematuhi 3 persyaratan. Yang pertama, Binance harus membayar denda sebesar 4 miliar dolar. Yang kedua, mereka harus menerbitkan dokumen rinci yang mengakui area di mana mereka tidak mematuhi hukum. Yang ketiga, proses pemantauan akan dibentuk untuk memastikan Binance mematuhi hukum dan regulasi di masa depan, dan perusahaan harus mematuhi proses ini. Di tengah sikap ini, khususnya perihal kasus Binance dan CZ, Bloomberg sebelumnya juga pernah menulis hal serupa dalam laporan bahwa gugatan yang diajukan bahwa Binance oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat akan memicu keruntuhan besar di pasar mata uang kripto. Namun untuk mencegah kerugian yang ditimbulkan akibat keruntuhan ini, prioritasnya adalah menentukan jumlah denda dan mencapai kesepakatan dengan Binance tanpa memperpanjang prosesnya. Kesepakatan ini akan dicapai untuk menyelesaikan penyelidikan pencucian uang, penipuan bank, dan pelanggaran sanksi oleh Binance dan CZ. Tentu saja perjanjian ini memerlukan biaya yang disebutkan jumlahnya lebih dari 4 miliar dolar. Jika jumlah denda yang diusulkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat diterima dan keadaan bersih dibuka, ini akan menjadi langkah penting bagi Binance untuk melanjutkan operasinya. Selain itu, dia dengan bangga menyampaikan bahwa dalam penyelesaian kasus Binance, instansi di Amerika Serikat tidak menuduh Binance bahwa Binance menyalahgunakan dana pelanggan dan tidak menuduh Binance terlibat dalam manipulasi market apapun. Sebagai gantinya, Richard Steng, Head of Regional Market di Binance, akan menjabat sebagai CEO Binance yang baru. CZ menyebut sang CEO baru akan memastikan Binance mewujudkan fase keamanan, transparansi, dan kepatuhan dan pertumbuhan berikutnya. Di sisi lain, Binance membuat persyaratan resmi dengan mengatakan penyelesaian kasus dengan sejumlah instansi pemerintah Amerika Serikat, memungkinkan mereka membuat lembaran baru dalam babak pembelajaran dan pertumbuhan yang menantang, tetapi transformatif. Dengan peningkatan kepatuhan dan tata kelola yang tertuang dalam komitmen kami dapat mulai berbagai visi untuk masa depan Binance yang cerah dan masa depan industri kripto. Kami yakin Binance akan muncul sebagai perusahaan yang lebih kuat seiring kami meletakkan fondasi untuk 50 tahun ke depan yang sudah dijelaskan. CZ mengaku bersalah dan harus bertanggung jawab. Dalam sebuah pernyataan, mengatakan bahwa memang tidak mudah untuk melepaskannya, yaitu jabatan di Binance secara emosional. Namun, saya tahu ini adalah hal yang benar dan untuk dilakukan. Saya membuat kesalahan dan saya harus bertanggung jawab. Ini yang terbaik untuk komunitas kita, untuk Binance, dan untuk saya sendiri. Untuk saat ini, CZ mengatakan bahwa dia akan mengambil istirahat dulu. Sementara itu, dia berpikir mungkin akan melakukan investasi pasif, menjadi pemilik token atau saham minoritas di startup bidang blockchain, Web3, Decentralized Finance, Artificial Intelligence, dan bioteknologi. Menariknya, CZ turut menerangkan bahwa dia tidak bisa membayangkan dirinya menjadi CEO yang mendorong sebuah startup lagi.
Saya puas menjadi pengusaha dan sukses. Jika Anda pendengar, saya mungkin terbuka untuk menjadi mentor bagi sejumlah kecil wirausahawan yang akan datang secara pribadi. Jika tidak ada alasan, setidaknya saya bisa memberitahu mereka apa yang tidak boleh dilakukan, kata JC.